Selamat malam guys. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat sejadah sendiri ya. Nah, kali ini sudah saya beli nih paket. Paket ini isinya adalah stiker atau sablon, apa ya disebutnya ya? Sablon setrika guys. Jadi saya beli di online. Tentunya desain sendiri dan ukurannya itu A3. Dan saya bongkar dulu untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan dalam percetakannya atau tidak. Nah, kita lihat aja. Ini saya pesan 2 lembar ukuran A3 ya. Tapi ternyata dibuatnya nyambung, jadi nggak masalah. Nah, jadi kalau kalian pengen bikin stiker sablon itu ya, setrika ya. Jadi caranya gini nih. Supaya nggak rugi, di bagian sela-sela kecil itu kita manfaatin untuk bikin desain-desain yang bisa kita manfaatin lagi untuk berikutnya ditempel di kaos ya guys. Jadi yang saya perlukan itu ini guys, gambar yang saya potong ini adalah gambar Ka'bah ya. Jadi kita akan coba pasang nanti gambar Ka'bah ini di sejadahnya ya. Nah, untuk desainnya itu sendiri teman-teman bisa nyari di Google banyak. Sebenarnya ini adalah desain-desain yang sudah disediakan di online. Nah, kalau misalkan pengen diambil atau ya buat sendiri juga bisa. Bikinnya kalau bisa di Corel teman-teman. Karena kalau di Corel itu kan berupa file vektor ya. Kalau vektor itu dia nggak pecah. Settingannya kalau bisa ya 150 resolusinya di Corel. Ya sebenarnya di Photoshop juga bisa atau di tempat lain juga bisa, nggak masalah sih, asal kalau kalian yakin itu nggak pecah nggak masalah, tinggal dicetak aja gitu ya. Dan ini termasuk desain yang memang sengaja saya buat itu lain dari yang lain. Jadi sejadahnya itu nanti akan nggak mungkin ada di pasaran gitu. Lagian sejadahnya juga buat sendiri guys. Kayak bahannya kita buat sendiri dan kita tempel juga sendiri, dan jelas ini pasti nggak mungkin ditemui di tempat lain alias limited edition atau edisi terbatas guys. Nah, kita kalau pengen rapih teman-teman pakai cutter ya untuk motongnya supaya lurus banget gitu ya. Kalau pakai gunting itu kadang dia berubah, ada lekukan-lekukan yang kadang membuat gak lurus gitu ya. Makanya pakai karton ini untuk membantu supaya lurus banget. Dan kalau pakai penggaris itu penggaris yang besi atau logam, jangan yang plastik. Kalau pakai yang plastik itu ntar malah gak lurus guys, karena plastik kan kena karter nanti ngelukain ya, maksudnya ke papras gitu ya, akhirnya gak lurus nanti. Jadi kalau proses pemasangan nanti di setrikaan di bahan ya, ini benar-benar harus clear ya. Jadi hanya desainnya aja yang kita potong, jangan sampai ada desain yang lain yang nempel, nanti ikut ketempel juga pada saat disetrika. Ini ada gambar ini memang saya desain itu akan saya bagi 2, karena untuk di pinggir kanan dan pinggir kiri bagian bawah ya. Dan beginilah hasil dari potongannya guys, jadi terbagi 2. Ini sebenarnya gambar kubah ya, kubah masjid kan, apa ya disebutnya ya, tiang masjid gitulah. Nah, ini yang kita butuhkan, dan bahan yang akan kita pasang itu yang ini guys. Di bagian atas itu saya pakai katun bahannya, terus bagian bawah itu bahan kulit imitasi ya. Jadi sebenarnya konsep dari sejadah ini adalah konsep sejadah anti air. Nah, kita akan pasang seperti ini nanti guys. Di bagian atas itu kubahnya, bagian kanan kirinya seperti ini ya. Ini belum kita tempel, tapi teman-teman siapin alatnya, yaitu berupa kertas dan setrika. Lalu kita ukur dulu dari atas ke ujung kubah itu sekitar 7 cm guys.
kasih tanda menggunakan kapur. Kalau bisa kapurnya itu yang kapur biasa dipakai untuk anak-anak sekolah itu guys, karena itu cepet hilang. Kalau udah dipasang nanti hilang. Nah pokoknya kalian kalau mau ngikutin cara ini supaya rapi ya harus diukur dulu ya di garis. Jadi pemasangan sablonnya itu nggak ngacak gitu. Nah seperti ini guys sampel pemasangannya. Nah begitulah, kita akan coba untuk pasang. Let's go. Ini ada setrika yang udah saya panasin. Panasnya itu dibilangnya jangan panas banget ya guys. Jatuhnya dia nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga, nggak terlalu panas banget ya, karena kalau panas banget juga bahaya guys. Nanti yang kalah itu bagian bahannya, bukan sablonnya. Kalau sablonnya menempel aja gitu. Dan kenapa harus menggunakan kertas HPS putih yang polos dan tidak bertinta? Karena tinta itu kalau lagi dipanasin itu bisa nempel juga itu guys. Jadi bahaya juga, nanti malah nempel di bahan atau di sablonannya gitu. Jadi carilah yang polos HPS-nya ya. Jangan sampai pakai kertas koran juga, jangan. Nanti kertas koran itu kalau dipanasin gitu dia keluar itu nempel tintanya ke bahan ya. Karena pengalaman saya udah begitu guys. Setelah kira-kira berapa menit ya ditekan, ya kira-kira menurut kalian itu udah nempel tuh. Tapi kalau sudah nempel itu jangan langsung diklotek seperti ini guys. Ini sudah dingin ya saya klotek ya. Jadi kalau masih panas itu biarin dulu sampai dingin, baru pelan-pelan kalian klotek seperti ini. Dan kalau sudah benar-benar nempel, ini bisa kita coba tindas lagi ulang, tapi dengan cara plastik yang tadi guys, itu kita balik, baru kita setrika ulang. Lalu kita akan pasang ini ya, desain yang ini di samping sejadahnya ya, supaya kelihatan kayak sejadah beneran gitu ya. Untuk nempelin desain yang lain itu sebenarnya suka-suka kalian juga ya posisinya. Kalau saya ukur dari atas sampai titik ujung desainnya itu sekitar 40 cm. Dan kita kasih tanda lagi pakai kapur. Dan ini sebagai tanda agar tidak miring, karena harus seimbang antara kanan dan kiri. Ini sebagai patokan aja. Dan ketika pemasangan juga jangan sampai bergerak ya. Ketika udah kita pasang jangan sampai tergeser sekalipun, kecuali kalau udah nempel. Nah itu nggak masalah, kita agak geser-geser ya. Lalu kita setrika. Nah seperti ini guys. Masih belum nempel kan. Lalu kita tempel ulang guys, setrika lagi guys. Lalu kita pasang desain berikutnya guys. Nah ini sebenarnya dari barcode ya, kode barcode, cuman saya buat jadi desain aja gitu. Jadi bener-bener unik, desainnya ngaco lah. Tapi ya jangan sampai desainnya juga bertentangan dengan nilai-nilai kesejadahan gitu ya. Nah teman-teman harus pinter membuat desain itu, jangan sampai membuat desain yang bikin masalah juga. Kita harus bikin desain yang memang bernuansa Islami juga gitu. Nah setelah kita tempel di sebelah kanan ini tunggu dingin, baru kita klotek lagi guys. Tadi desain yang di sebelah kanan, lalu ini adalah desain di sebelah kiri. Kita pasang percis seperti yang di sebelah kanan tadi. Dan setelah kita tunggu dingin, baru kita klotek lagi guys. Dan beginilah penampakan dari sejadah hasil dari sablon setrika kita guys. Dan teman-teman bisa menggunakan desain yang sesuka kalian, dan tentunya ini tidak akan ada di pasaran. Dan di bagian bawah sejadah ini kita beri nama merek Supermetric. Supermetric itu adalah merek dari hayalan saya sendiri guys.